Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi kita di pertemuan kelima di mata kuliah Arsitektur Enterprise. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai eh, kompleksitas kompleksitas arsitektur dan penggambaran arsitektur enterprise ya. Nah, pada pertemuan ini nanti akan memaparkan eh, ide-ide dan pilihan pendekatan dasar dalam arsitektur enterprise, di mana nanti yang akan kita bahas adalah mengenai kompleksitas arsitektur, yaitu bagaimana kita mengukur ya, atau bagaimana cara mengatasi kompleksitas dari arsitektur sendiri, yaitu kita akan melihat bagaimana mengidentifikasi kebutuhan arsitek dalam eh, merancang atau memodelkan sebuah eh, enterprise arsitektur. Kemudian di pembahasan kali ini kita juga akan membahas, selain membahas kompleksitas arsitektur, kita juga akan bahas mengenai komposisi ya. Komposisi ini adalah bahwa kita pahami di setiap perusahaan ini akan memiliki model yang berbeda-beda, tidak sama ya, atau namanya heterogen ya. Kemudian kita akan bahas juga mengenai seperti apa sih penggambaran arsitektur enterprise, bagaimana cara menggambarkan eh, sebuah arsitektur di dalam perusahaan atau di dalam enterprise tersebut. Nah, yang pertama yang akan kita lihat di sini adalah mengenai kompleksitas arsitektur, di mana nanti di dalam kompleksitas arsitektur ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh arsitek ya. Kita harus ada perlunya pendekatan arsitektur yang terintegrasi. Jadi gimana caranya? Ada beberapa hal yang harus dipenuhi pada siklus hidup arsitektur itu sendiri ya, di mana terdiri dari eh, kompleksitas ini atau kebutuhan yang identifikasi kebutuhan dari seorang arsitek ini antara lain adalah ada yang namanya desain ya, kemudian ada yang namanya komunikasi, realisasi, dan change atau perubahan ya. Yang pertama kita lihat dulu yang desain. Yang desain di sini adalah eh, ketika mendesain sebuah enterprise, mendesain eh, arsitektur ya, kita harus menggunakan kosakata yang umum ya. Tujuannya apa? Untuk menghindari kesalahpahaman. Karena di dalam enterprise itu adalah memiliki banyak pemangku kepentingan atau stakeholdernya banyak. Jadi ketika kita mendesain sebuah arsitektur, kita harus menggunakan bahasa atau kosakata yang umum digunakan. Kemudian eh, identifikasi kebutuhan yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi di sini ini adalah sesuatu yang penting untuk dijalankan ya. Artinya eh, harus ada komunikasi yang baik dan sukses eh, antar hubungannya dengan pihak-pihak yang tadi yang dikatakan berkepentingan ya. Jadi ibaratnya penting untuk melakukan komunikasi yang baik dan sukses dalam hubungannya antar domain yang berbeda yang dijelaskan oleh arsitek, karena nanti akan melibatkan banyaknya pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Karena banyaknya stakeholder ini atau pihak yang terlibat di dalam enterprise tersebut, maka dari sisi komunikasi kita harus bisa melakukan komunikasi yang baik. Apalagi di dalam enterprise itu memiliki subdomain yang sangat banyak ya, atau memiliki bagian-bagian yang sangat banyak. Ketika komunikasi ini tidak bisa berjalan dengan baik, bisa jadi nanti terjadi kesalahpahaman antar pemangku kepentingan ya. Kemudian yang ketiga ini adalah realisasi ya. Realisasi di sini adalah merealisasikan beberapa desain yang sudah dibuat sebelumnya ya.
Misalnya, bagaimana desain bisnis prosesnya itu harus direalisasikan. Ketika didesain di poin desain ya atau di bagian desain, maka ketika melakukan realisasi kita harus buktikan atau realisasikan desain bisnis proses yang kita buat. Kemudian misalnya nih, bagaimana mendesain bisnis prosesnya, bagaimana mendesain pemodelan informasinya, kemudian bagaimana mendesain pengembangan perangkat lunaknya, itu harus ada yang di poin realisasi ini. Nah, kebutuhan yang selanjutnya bagi seorang arsitek ini adalah change ya, atau change ini adalah perubahan ya. Tentunya begini, pasti ada perubahan yang terjadi di setiap proses arsitektur enterprise. Enggak cuma arsitektur enterprise, di setiap perusahaan pun gitu ya, pasti memiliki selalu ada yang namanya change ataupun perubahan, dan kita harus terima itu gitu. Supaya apa? Supaya bisnis proses perusahaan tersebut bisa berjalan gitu, enggak mandek. Contohnya gimana Bu yang change ini? Misalnya ketika kita beberapa tahun kemarin berada di posisi apa di kondisi pandemi ya misalnya, itu kan terjadi perubahan ya atau change ya. Artinya gini, yang tadinya kita kuliah itu secara offline, kita datang ke kampus, kemudian ketika terjadi pandemi, maka harus terjadi perubahan di sana, harus ada yang namanya change, dan mau nggak mau kita harus mengikuti itu. Supaya apa? Supaya proses bisnis perusahaan tersebut, terutama proses bisnis perguruan tinggi, bisa berjalan dengan baik, tetap bisa menjalankan proses pengajaran walaupun kondisinya adalah pandemi gitu ya. Jadi eh, change ini mau nggak mau harus kita hadapi gitu. Tapi gimana caranya supaya perubahan ini bisa diterima oleh pemangku kepentingan tadi ya atau stakeholder tadi. Nah, ini adalah kompleksitas arsitektur di mana ada 4 yang dibutuhkan oleh seorang arsitek ya, yaitu desain, kemudian komunikasi, kemudian realisasinya seperti apa, dan change ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya eh, pendekatan komposisi ya. Pendekatan ini biasa digunakan untuk mengatasi kompleksitas sistem ya, di mana nanti membedakan antara bagian dari sistem dan hubungannya seperti apa. Tentu kita mengetahui bahwa enterprise arsitektur dalam perusahaan ini terdiri dari model yang berbeda-beda dan deskripsi yang heterogen, artinya banyak ya. Hal ini harus kita pahami bahwa setiap stakeholder ini mempunyai atau memiliki porsinya masing-masing. Jadi kita harus bisa membuat yang namanya uh, mendesain ke perbedaan ini ya, gitu. Mendesain model-model yang berbeda di setiap perusahaan. Nah, ini ada yang namanya pendekatan komposisi. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah contoh dari heterogeneous architect domain, di mana nanti di dalam perusahaan masing-masing subdomain ini kan akan memiliki apa ya pemodelan yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya information arsitektur, arsitektur informasinya seperti apa. Kemudian proses arsitekturnya nanti seperti apa. Kemudian produk arsitekturnya nanti akan seperti apa. Sampai dengan application arsitektur dan technical arsitekturnya ini akan berbeda-beda. Tetapi walaupun mengalami perbedaan ini, ya, tetap kita harus bisa menyelaraskan ya, baik antara bisnis yang akan terjadi di dalam perusahaan harus diselaraskan dengan IT yang akan support terhadap bisnis tersebut. Contohnya kayak misalnya yang tadi yang saya katakan, ketika kita berada di kondisi pandemi, mau nggak mau kita harus mengalami perubahan ya. Perubahan di sini adalah sistemnya kita rubah. Yang tadinya belajarnya secara offline akan dirubah menjadi secara online, di mana mau nggak mau kita akan membuat sebuah sistem baru yang akan mensupport eh, pembelajaran online tersebut. Maka muncullah e-learning misalnya ya, seperti itu. Nah, ini adalah komposisi.
Nah, komposisi di sini pun ketika kita eh, analogikan juga ya dengan contoh yang lebih eh, apa namanya, supaya kita lebih paham ya mengenai komposisi ini adalah kita harus paham karena nanti ada perbedaan-perbedaan baik dari sisi bagian sistemnya dan juga bagian hubungannya gitu ya. Jadi ketika kita membuat pendekatan komposisi ini tujuannya untuk mengatasi kompleksitas daripada sistem. Nah, maksudnya gini, contohnya yang realnya ya, secara supaya nyambung dengan contoh misalnya, jika kita ingin memahami fungsi mobil contohnya, maka pertama-tama kita harus menggambarkan dulu bagian-bagian mobil itu nanti seperti apa. Misalnya mesinnya seperti apa, rodanya seperti apa gitu. Kemudian apalagi ya, bodi mobilnya nanti seperti apa, sistem pendinginnya seperti apa. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bagaimana menggambarkan sebuah sistem tersebut dengan hubungannya dengan bagian-bagian yang lain. Sama halnya dengan enterprise. Ketika kita ingin merancang sebuah arsitektur enterprise, kita harus paham dulu subdomain apa yang ada di dalam enterprise tersebut, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah pendekatan yang digunakan untuk menangani kompleksitas arsitektur ya. Soalnya kita lihat di sini ada yang namanya integrasi domain arsitektur. Ini adalah sebuah gambaran. Sebuah perusahaan telah memodelkan aplikasinya dalam UML dan proses bisnisnya menggunakan BPMN. Dalam masalah ini, tidak jelas bagaimana konsep dalam satu tampilan terkait dengan konsep tampilan yang lain. Artinya nggak selaras gitu ya. Maka integrasi arsitektur akan sangat bermasalah, sebab arsitektur dikembangkan oleh stakeholder dengan kepentingan masing-masing. Yang satu, stakeholder A pengennya seperti ini, stakeholder B pengennya seperti ini. Nah, ini adalah masalah. Masalah di sini adalah masalah keselarasan bisnis IT. Nah, untuk mengatasi masalah ini, ya, untuk mengatasi masalah integrasi dalam domain arsitektur ini, maka kita membutuhkan sebuah bahasa yang dapat mendeskripsikan domain-domain yang ada. Juga sebagai prasyarat untuk menghubungkan dan berbagai alat yang digunakan dalam domain arsitektur tersebut. Jadi kita butuh bahasa ya, atau kita butuh apa namanya seperti pemodelan gitu ya, yang digunakan supaya terjadi keselarasan antara bisnis dengan IT tersebut. Nah, ini adalah sebuah gambaran daripada integrasi domain, bahwa di dalam perusahaan itu memiliki domain yang atau bagian-bagian yang berbeda, di mana nanti setiap stakeholder memiliki kepentingan-kepentingan masing-masing begitu ya. Dan gimana caranya supaya bisa diselaraskan? Maka kita harus membutuhkan sebuah bahasa yang dapat dideskripsikan sesuai dengan domain-domain yang diperlukan. Nah, selanjutnya adalah penggambaran arsitektur enterprise. Untuk mengatasi kompleksitas dalam arsitektur enterprise ini, fokus kita adalah eh, pada relasi dan interaksi di antara domain arsitektur ya. Fokusnya adalah di sana bagaimana hubungan dan interaksi antara domain yang satu dengan domain yang lain ya. Dengan definisi dan batasan yang tepat, maka akan membantu bagaimana mengatasi kompleksitas daripada eh, arsitektur ini sendiri ya. Nah, dalam hal ini, bagaimana sih ketika kita ingin menggambarkan sebuah arsitektur enterprise, maka ada beberapa bahasa yang terkait dalam hal bagaimana menggambarkan arsitektur enterprise. Ada 6 ya, ada 6 penggambarannya. Yang pertama adalah observing the universe, kemudian nanti ada yang namanya concern, kemudian memahami domain, tampilan dan sudut pandang, cara kerja, dan terakhir adalah model arsitektur. Nah, kalau yang pertama adalah hmm,
Nah, yang terkait dengan bagaimana penggambaran arsitektur, yang pertama adalah observing the universe. Artinya, ini arsitek harus memiliki pengamatan secara menyeluruh ya, universe gitu. Jika diibaratkan stakeholder adalah penonton dari sebuah organisasi teknikal atau sistem lain yang membentuk perusahaan, maka konsepsi dianggap sebagai artinya eh, seorang arsitek ini harus mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi dia harus bisa mengamati secara menyeluruh bagaimana hubungan antara stakeholder, kemudian bagaimana hubungan antara enterprise arsitektur dan deskripsinya, sehingga nanti penggambaran arsitektur tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua ini adalah concern. Concern di sini adalah arsitek membuat pemodelan dengan perspektif tertentu ya. Artinya dia tidak membuat hanya dengan satu ya, karena tadi masih berhubungan dengan observing the universe ya, dia melakukan pengamatan secara menyeluruh, maka ketika dia membuat sebuah pemodelan, dia harus concern terhadap perspektif tertentu ya, tidak tidak tergantung dengan eh, satu perusahaan saja, tapi dia harus melibatkan beberapa hal yang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah memahami domain. Di sini, arsitek tidak hanya mampu memahami perusahaannya, tetapi harus mampu memahami domain atau bagian-bagian yang ada di perusahaan tersebut. Ini masih nyambung dengan yang komposisi tadi ya, bahwa eh, di dalam perusahaan tersebut kita nggak hanya lihat dari perusahaan secara utuh, tetapi kita harus mampu memahami bagian-bagian atau domain yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau tadi kita ingin memahami fungsi mobil misalnya, maka pertama-tama kita harus bisa memahami bagian-bagian daripada mobil tersebut. Misalnya tadi ya dikatakan bagaimana mesinnya, bagaimana rodanya, bagaimana mesin pendinginnya atau sistem pendinginnya. Nah, itu adalah memahami domain. Yang selanjutnya adalah tampilan dan sudut pandang. Tampilan ini merupakan apa yang kita lihat dan sudut pandang ini menunjukkan dari mana kita mencari tahu ya. Nah, itu adalah tampilan dan sudut pandang. Kemudian yang kelima dari penggambaran arsitektur enterprise ini adalah cara kerja. Cara kerja ini nanti membuat dan menggunakan model arsitektur biasanya melibatkan beberapa cara kerja yang terkait. Misalnya, bagaimana cara pemodelan. Berarti mengidentifikasi konsep bahasa yang akan digunakan untuk menggambarkan penjabaran arsitektur. Kemudian cara berpikir, mengartikulasikan jenis masalah, domain, solusi, dan pemodelan yang terlibat. Kemudian gimana cara berkomunikasi, misalnya dengan tekstual atau notasi grafis, misalnya apakah pakai sintaks, ada gaya komunikasinya ya. Kemudian bagaimana cara menggunakannya, ini mendefinisikan situasi dan pedoman dalam mengatur sudut pandang si stakeholder ya. Kemudian cara untuk mendukungnya, misalnya apakah dengan alat yang terkomputerisasi atau bagaimana. Kemudian cara kerjanya ini adalah mendefinisikan apa sih tugas-tugas dan subtugas yang ada dalam enterprise tersebut. Nah, ini yang kelima untuk penggambaran arsitektur enterprise. Yang terakhir dari penggambaran arsitektur enterprise ini adalah model arsitektur enterprise. Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi bantuan untuk membuat model daripada arsitektur enterprise. Beberapa model yang bisa digunakan adalah misalnya teman-teman menggunakan bantuan aplikasi namanya aplikasi Enterprise Architect. Ini bisa di-download ya, dan ini nanti akan membantu bagaimana memodelkan sebuah atau menggambarkan arsitektur enterprise itu sendiri. Nah, ini adalah 6 eh, bahasa ya, 6 bahasa yang digunakan untuk menggambarkan arsitektur enterprise. Sampai di sini untuk materi hari ini, fokus kita di materi hari ini adalah mengenai eh,
kompleksitas daripada eh, arsitektur dan bagaimana penggambaran arsitektur enterprise ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.